saya Melania Fitri dari kelas SB 19, NIM SB 19031. Di sini saya akan melakukan ujian OSCE pada pemberian pendidikan kesehatan nutrisi pada remaja. Kenalkan Mbak, saya Bidan Fitri yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Mbak? Begini Bu Bidan, saya ingin mengetahui pendidikan kesehatan pada remaja. Baik Mbak, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tujuan serta prosedurnya ya Mbak ya. Iya. Mbak, untuk tujuannya sendiri di sini agar kita mengetahui kesehatan pada nutrisi kita, begitu ya Mbak. Iya, Bu Bidan. Namun untuk prosedurnya itu saya akan memberikan pendidikan pada Mbak, menjelaskan lebih lengkap lagi, begitu ya Mbak. Iya, Bu Bidan. Sebelumnya apakah Mbak sudah bersedia? Ya Bu Bidan, saya bersedia. Ya, kalau Mbak bersedia, saya mohon izin untuk menutup privasi dan mencuci tangan ya Mbak ya. Iya, silakan Bu. Baik Mbak, saya sudah selesai mencuci tangan. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pendataan ya Mbak ya. Iya. Sebelumnya Mbak sudah pernah kesini atau belum ya Mbak? Belum, Bu. Belum. Kalau belum saya data dulu ya. Iya. Nama Mbak siapa Mbak? Nadia, Bu. Umurnya? 16 tahun. Ini tadi ingin mengetahui kesehatan pada nutrisi pada remaja kan Mbak ya? Iya. Untuk alamatnya Mbak? Nama Jusong, Bu. Ya, nomor HP yang bisa dihubungi? 08 12 Ya. XX. Ya. Baik Mbak, untuk pendataan sudah selesai saya lakukan. Di sini saya akan menjelaskan langsung ya Mbak apa itu nutrisi ya. Kalau tidak menggunakan tanda vitamin, nah, baik Mbak, saya cek dulu ya. Baik Mbak, sebelum saya melakukan penjelasan pada nutrisi pada Mbak, saya akan melakukan pemeriksaan untuk tanda vital terlebih dahulu ya. Iya Bu. Mbak, ini untuk tensi darahnya normal ya Mbak ya. Iya Bu. Aduh, tidak mukanya. Mbak, ini untuk selanjutnya saya periksa suhunya dulu ya. Iya. Sudah Mbak? Ibu. Iya Bu, maaf. Ya, ini suhunya normal ya. Iya. Kemudian saya periksa respirasinya ya. Iya. Nadinya. Ini nadinya juga normal ya. Iya Bu. Baik Mbak, di sini langsung saja saya akan melakukan pendidikan kesehatan pada remaja tadi ya Mbak ya. Iya. Untuk nutrisi. Baik Mbak, sebelum saya mulai untuk penjelasannya, saya mau bertanya dulu ya Mbak ya. Iya Bu. Apakah Mbak sebelumnya sudah pernah mendengar mengenai nutrisi pada remaja Mbak? Belum Bu Bidan. Nah baik, jika begitu saya akan menjelaskan pada Mbak apa itu pengertian dari nutrisi. Nutrisi adalah komponen yang sangat penting dan menunjang kelangsungan proses tumbuh kembang. Begitu ya Mbak ya? Iya Bu Bidan. Oh iya Bu Bidan, lalu apakah nutrisi itu sangat penting untuk remaja seperti saya sekarang Bu? Iya, itu sangat penting Mbak, apalagi karena kan pada kelompok remaja seperti Mbak ini masih mengalami pertumbuhan yang sangat cepat untuk memasuki usia pubertas. Kebiasaan
jajan, kemudian menstruasi, dan perhatian, begitu ya Mbak ya. Kemudian terhadap penampilan fisik atau body image pada remaja putri seperti Mbak, begitu. Oh, begitu ya Bu Bidan. Eh, Lalu seperti apa ya Bu gizi yang baik dan seimbang untuk remaja seperti saya pada saat ini? Baik, jadi begini ya Mbak ya, saya akan menjelaskan untuk gizi yang seimbang itu bisa melakukan hal-hal seperti biasakan makan 3 kali sehari bersama keluarga. Di sini untuk memenuhi kebutuhan zat gizi selama sehari itu dianjurkan untuk anak usia seperti Mbak ini makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari dimulai dengan sarapan, atau makan pagi, makan siang, dan makan malam, begitu ya Mbak. Ya, Bu. Untuk menghindari serta mengurangi pada anak-anak yang mengkonsumsi makanan yang tidak sehat dan tidak bergizi. Kemudian dianjurkan agar selalu makan bersama keluarga tadi. Misalnya pada sarapan setiap pagi itu sangat penting Mbak, karena terutama bagi usia seperti Mbak, karena kan pertumbuhannya masih sangat cepat nih Mbak, karena tumbuh dan mengalami perkembangan otak yang sangat tergantung pada asupan makanan kita sehari-hari itu harus secara teratur, begitu ya Mbak ya. Iya Bu. Namun di sini Mbak juga harus membiasakan mengkonsumsi ikan dan sumber protein lainnya. Di sini ada ikan itu Mbak merupakan sumber protein hewani, sedangkan tempe dan tahu itu merupakan sumber protein nabati. Jadi untuk protein tersebut merupakan zat gizi yang berfungsi untuk pertumbuhan Mbak, begitu ya Mbak ya. Iya Bu. Kemudian untuk mempertahankan sel atau jaringan yang sudah terbentuk dan untuk mengganti sel yang sudah rusak. Oleh karena itu Mbak, protein yang sangat diperlukan dalam masa pertumbuhan. Selain itu juga protein berperan sebagai sumber energi. Kemudian konsumsi protein yang baik atau dapat memenuhi kebutuhan asam amino esensial, yaitu asam amino yang tidak dapat sintesa di dalam tubuh dan harus diperoleh dari makanan, begitu ya Mbak ya. Iya Bu. Untuk protein hewani memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan protein nabati, karena komposisi asam amino itu lebih komplit dan asam amino esensial juga lebih banyak. Berbagai sumber protein hewani dan nabati mempunyai kandungan protein yang berbeda jumlahnya dan komposisi asam amino berbeda pula, begitu ya Mbak ya. Iya Bu Bidan. Untuk itu kita harus mengkonsumsi protein juga dilakukan bervariasi, namun sangat dianjurkan Mbak kita tuh harus selalu konsumsi protein hewani sekitar 30% dan nabati 70%, gitu ya Mbak ya. Iya Bu. Untuk ikan sendiri selain sebagai sumber protein juga merupakan sumber asam lemak tidak jenuh dan sumber mikronutrien. Konsumsi ikan dianjurkan lebih banyak daripada konsumsi daging karena lebih bagus ya Mbak ya. Namun untuk sumber protein nabati dari kacang-kacangan ataupun hasil olahan seperti tahu dan tempe banyak dikonsumsi oleh kalangan masyarakat. Namun kandungan protein pada tempe tidak kalah dengan daging. Tempe selain sebagai sumber protein juga sebagai sumber vitamin asam folat dan B12 serta sebagai sumber antioksidan, begitu ya Mbak ya. Oh ya Bu Bidan. Namun untuk tempe, kacang-kacangan dan tahu itu tidak mengandung kolesterol Mbak. Untuk konsumsi tempe itu sekitar 100 gram atau 4 potong sedang dalam perharinya. Cukup untuk mempertahankan tubuh tetap sehat dan kolesterol terkontrol dengan baik, begitu ya Mbak ya. Iya Bu Bidan. Kemudian di sini Mbak dapat juga memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup. Di sini sayuran hijau sangat bagus ya Mbak ya, maupun berwarna selain sebagai sumber vitamin, mineral juga sebagai sumber serat dan senyawa bioaktif yang tergolong sebagai antioksidan. Buah selain itu sebagai sumber vitamin dan mineral serta serat juga antioksidan itu terutama buah yang berwarna hitam, ungu, kemudian merah seperti anggur, teh apel dan lain-lain
Iya, Bu. Kemudian sangat bagus untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Sebaiknya itu bervariasi ya Mbak ya, sehingga kita dapat memperoleh beragam sumber vitamin ataupun mineral serta seratnya itu cukup, begitu ya Mbak ya. Iya, Bu. Eh, Kalau ingin hidup lebih sehat, lipat gandakan Mbak konsumsi sayur dan buah kita. Konsumsi sayur dan buah bisa dalam bentuk segar ataupun yang sudah diolah itu tidak menjadikan suatu masalah untuk vitaminnya ya Mbak ya. Iya, Bu. Eh, Kemudian konsumsi sayuran hijau tidak hanya direbus ataupun dimasak, tetapi bisa juga dibentuk lalapan mentah. Dan dalam bentuk minuman, yaitu ekstraksi sayuran dan ditambah dengan air tanpa gula dan tanpa garam, itu juga sangat bagus. Kemudian Mbak, ada klorofil atau zat hijau daun yang terekstrak, merupakan sumber antioksidan yang sangat cukup bagus. Kemudian sayurannya juga berwarna seperti bayam merah, kemudian ada kubis ungu, kemudian ada terong ungu, kemudian ada wortel, tomat, itu sangat bagus. Juga merupakan sumber antioksidan yang sangat potensial ya Mbak ya, Iya, Bu. dalam melawan oksidasi yang menurunkan kondisi kesehatan pada tubuh kita. Mm-mm. Kemudian Mbak juga harus selalu membiasakan membawa bekal makanan dan air putih di rumah ya Mbak ya. Iya, Bu. Apabila jam sekolah sampai sore atau setelah sekolah ada kegiatan yang berlangsung sampai sore, maka makan siang itu tidak dapat dilakukan di rumah. Makan siang di sekolah harus memenuhi syarat dari segi jumlah dan keragaman makanan itu. Oleh karena itu Mbak, untuk bekalnya itu, untuk makan siang itu sangat diperlukan. Mbak dapat membawa bekal dari rumah, kemudian tidak perlu makan jajanan yang sembarangan. Kadang kualitasnya jajanan itu tidak bisa dijamin loh Mbak, kesehatannya. Iya, Bu. Ya, jadi di samping itu perlu membawa air putih juga yang paling terpenting, karena minum air putih dapat dalam jumlah yang sangat cukup itu sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita, begitu ya Mbak ya. Iya, Bu. Kemudian Mbak juga harus batasi untuk mengkonsumsi makanan cepat saji, jajanan dan makanan selingan yang manis, asin dan berlemak. Ini pada usia Mbak saya juga pernah merasakan hal yang sama. Kita tuh sangat doyan ya Mbak ya jajan di luar yang manis-manis, pedas-pedas gitu kan Mbak. Iya, Bu. Jadi di sini kita harus mampu membatasi karena kita lebih menyayangi untuk pertumbuhan kita, gitu ya Mbak. Iya, Bu. Iya. Jadi di sini mengkonsumsi makanan yang cepat saji dan jajanan saat ini sudah menjadi kebiasaan, terutama oleh masyarakat kita di perkotaan seperti ini. Sebagian besar makanan cepat saji itu adalah makanan yang sangat tinggi gula, kemudian tinggi garam dan lemak yang tidak baik untuk kesehatan kita, apalagi pada usia remaja seperti Mbak, begitu ya Mbak. Iya, Bu Bidan. Namun oleh karena itu kita harus mengkonsumsi makanan cepat saji dan makanan jajanan itu harus sangat dibatasi. Panganan yang manis, asin, berlemak, yang banyak berhubungan dengan penyakit kronis itu tidak menular seperti diabetes mellitus, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung ya Mbak ya. Iya, Bu. Ya, baik Mbak, untuk penjelasannya saya sudah selesai. Apakah Mbak sudah jelas dan dapat dipahami Mbak? Sudah, Bu Bidan, saya sudah paham dan mengerti. Baik Mbak, jika begitu coba diulangi ya Mbak ya. Apa saja hal-hal yang dilakukan agar gizinya dapat terpenuhi dengan baik dan seimbang Mbak? Baik, Bu Bidan, tadi saya harus makan 3 kali sehari. Bersama keluarga, mengkonsumsi ikan, sumber protein lainnya, perbanyak usus sayuran dan cukup buah-buahan. Biasakan membawa bekal makan dan air putih dari rumah. Dan saya terakhir harus membatasi mengkonsumsi makanan cepat saji, jajan dan makanan selingan yang lainnya, selingan yang manis, asin dan berlemak. Apakah benar, Bu Bidan? Iya, itu sangat betul Mbak. Baik, jika Mbak juga sudah paham dan sudah
dan saya berharap Mbak bisa menerapkannya, begitu ya Mbak. Iya, Eh, Bu Bidan. jadi dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, masih ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana Mbak? Eh, Tidak, Bu Bidan, saya sudah paham dan saya juga sudah jelas. Baik Mbak, jika begitu terima kasih atas kerjasamanya ya Mbak ya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat untuk Mbak untuk kedepannya dalam menjalani masa-masa remaja ini, karena masa remaja ini sangatlah rentan, begitu ya Mbak ya. Iya, Bu Bidan. Ya sudah Mbak, saya izin pamit untuk ke belakang dan mencuci tangan terlebih dahulu. Eh, Iya, Bu Bidan, saya juga izin pamit pulang. Ya Mbak, hati-hati di jalan ya Mbak ya. Jika ada apa-apa silahkan lagi kembali ke klinik. Kalau begitu eh, saya cukupkan sekian ya Mbak ya. Oh iya, Bu Bidan, kalau begitu saya permisi ya, Bu Bidan. Ya, selamat pagi ya Mbak ya. Terima kasih ya, Bu Ya, Bidan. Saya hati-hati permisi ya. Bu. Baik Mbak, tadi kita sudah selesai melakukan pemeriksaan ya Mbak ya. Jadi di sini apakah Mbak ada yang ingin ditanyakan lagi atau kurang jelas atau bagaimana Mbak? Belum, Bu, saya sudah jelas. Oh ya, kalau begitu saya cukupkan sekian untuk pemeriksaannya tadi. Eh, Kalau begitu saya mohon izin untuk ke belakang ya Mbak ya. Ya, Bu Bidan. Ya, sebelumnya terima kasih ya Mbak ya atas kerjasamanya kita pada pagi hari ini ya Mbak. Iya. Ya, kalau begitu saya mau izin dulu untuk mencuci tangan ya Mbak ya. Iya, Bu Bidan. Ya, selamat pagi ya Mbak ya. Selamat pagi, Bu. Ya. Kalau begitu saya juga pamit pulang ya, Bu. Oh iya, hati-hati ya Mbak Iya. ya di jalan ya. Iya, saya permisi ya, Bu ya. Ya, mari Mbak.